warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta, NPM 22411067. Saya dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya yang berjudul Manajemen Modal Kerja. Yang pertama, definisi modal kerja. Menurut Eugene Brigham dan Joel F. Houston, modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Yang kedua, menurut Siegel dan Shim, modal kerja merupakan suatu ukuran dan likuiditas perusahaan. Yang ketiga, Gilman 2001 menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam bentuk kegiatan bisnis. Yang keempat, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah selisih aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Selanjutnya ada tujuan manajemen modal kerja. Mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, acceptable, yang menjamin likuiditas badan usaha, di mana sumber-sumber modal kerja berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan pendek. Yang ketiga, penjualan aktiva tidak lancar. Yang keempat yaitu penjualan saham obligasi. Selanjutnya ada konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Modal kerja merupakan konsep kuantitatif, menggambarkan keseluruhan atau modal atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula, atau dana tersebut dapat bebas dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Selanjutnya yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah modal kerja berhubungan dengan jumlah utang lancar atau utang yang pembayarannya harus segera dilakukan. Maka, sebagian aktiva lancar harus tersedia untuk membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan, tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasional. Yang ketiga, ada konsep fungsional. Konsep fungsional adalah modal kerja untuk modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi pada dalam menghasilkan pendapatan atau income dari perusahaan, dari usaha pokok perusahaan, dan menghasilkan pada periode akuntansi dan periode masa depan. Selanjutnya ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua ada modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Yang ketiga, ada modal kerja normal, yaitu
modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Selanjutnya ada jenis-jenis modal kerja. Yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Ya, dibagi menjadi 3, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, modal kerja darurat. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya ada menentukan kebutuhan modal kerja. Besarnya modal kerja yang bersifat permanen maupun variabel perlu ditentukan dengan baik agar efektif dan efisien. Untuk menentukan modal kerja dapat digunakan 2 metode, yaitu metode pertama, metode keterikatan. Perlu diperhatikan 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, periode terikatnya modal kerja atau kas. Yang kedua, pengeluaran kas setiap hari. Lalu, metode yang kedua yaitu metode perputaran modal kerja ditentukan oleh yang A, perputaran dari komponen-komponen modal kerja yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Yang B, perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Selanjutnya ada kebijakan modal kerja. Kebijakan konservatif merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif, maka MK permanen dan sebagian MK variabel dibelanjai dari sumber dana jangka panjang dan sebagian MK variabel dibelanjai dari sumber jangka pendek. Kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, sebagian MK permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian MK permanen dan MK variabel dibelanjai dengan sumber jangka yang pendek. Selanjutnya ada kebijakan moderat. Pada kebijakan ini, MK permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan MK variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Selanjutnya ada manfaat dan kelemahan manajemen modal kerja. Yang pertama, manfaatnya melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Lalu ada memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen. Yang keempat, ada memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Kelemahan modal kerja adalah yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dan dana perusahaan. Yang kedua ada menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga ada jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, perusahaan mengalami kerugian dan membayar bunga. Selanjutnya ada pentingnya manajemen
modal kerja. Yang pertama, aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa milik jumlah yang cukup besar. Yang kedua, untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakan sumber utang bagi perusahaan eksternal. Yang ketiga, manajemen keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Selanjutnya, nomor 4 ada keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat resiko, laba, dan harga saham perusahaan. Selanjutnya adanya hubungan langsung antara hubungan dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi PowerPoint. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.